Head to head postur juga mereka kesannya lebih tinggi. Betul, secara fisik juga mereka kan termasuk negara yang Timur Tengah yang juga punya kemampuan fisik cukup bagus ya. Dan karakter bermainnya bola individual mereka juga cukup bagus dan ini yang harus diantisipasi. Tapi tim ini sebenarnya punya kelemahan. Kalau Thailand bisa menang 2-0 melawan mereka gitu, kita dengan materi pemain yang saat ini yang terbaik, kita harusnya bisa menang melawan Irak di pertandingan ini gitu. Baik, kita ke Coach Aji. Coach Aji, saran Anda seperti apa agar dari babak pertama kita sudah bermain dengan pressing tinggi, bisa menyerang lebih dulu. Kita berharap merobek gawang Irak, Indonesia dulu yang dapat. Betul. Kalau kita bisa cetak gol lebih awal, itu akan memotivasi pemain. Secara dan itu yang terjadi kan. Ya? Selama ini terjadi ketika kita ketinggalan, kita jatuh dan akhirnya kita kalah. 2 kali kan lawan Qatar kita kalah, Uzbekistan karena kita tertinggal lebih dahulu. Tapi ketika kita cetak gol lebih dulu, maka itu motivasi pemain tinggi dan kita terbukti bisa menang lawan Korea Selatan, lawan Jordania, kemudian lawan Australia. Coach Aji, saran Anda Coach Aji. Ya tentunya yang pertama pemain belakang harus lebih hati-hati karena pemain depan mereka juga memiliki kecepatan yang cukup bagus. Satu itu, yang kedua terus jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu di sepertiga pertahanan kita, apalagi di penalti box ya. Terbukti juga mereka sering mendapatkan penalti dari aksi individu ya. Ya, yang pertama itu pemain belakang kita harus lebih hati-hati, jangan terlalu racing, jangan terlalu buru-buru mengambil pelajaran kalau tidak perlu. Satu. Yang kedua, pemain tengah kita bagaimana bisa mengantisipasi pemain tengah lawan. Ya, saya pikir memiliki kualitas yang berimbang lah. Kita juga punya gelandang-gelandang yang bagus. Nah, untuk pemain depan kita ada Marcel, ada Rafael, ada Witan. Tentunya bagaimana bisa bermain maksimal, bisa melakukan penyerangan-penyerangan yang tajam, terutama ketika pertandingan melawan Jordania. Saya ingin melihat lagi bagaimana ketajaman Marcelino, bagaimana ketajaman Witan ketika masuk sepertiga pertahanan. Mereka melakukan kombinasi 1-2 yang mana itu sangat sulit untuk diantisipasi lawan. Terbukti ketika gol kedua dan gol ketiga ketika melawan Jordania itu adalah merupakan kombinasi 1-2 di attacking third yang mana lawan sangat sulit untuk mengantisipasi. Kalau saja pemain-pemain depan kita termasuk pemain gelandang kita ketika melakukan attacking bisa melakukan kombinasi one to touch combination in attacking third, saya pikir akan menculitkan Irak. Seperti itu, Bung. Prediksi skor singkat, Coach Haji? Ya, saya kalau memprediksinya agak sulit ya. Sepak bola itu sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi bagi saya adalah bagaimana Indonesia menang. Itu aja harapan kita. Indonesia menang 1-0 aja sudah cukup, seperti itu. Oke, menang 1-0. Realistis angkanya berapa? Iya, ini kesempatan untuk ke Olimpiade Paris ya. Artinya kita harus hadapi dan kita harus pastikan kita dapat kemenangan di partai ini. Walaupun misalnya kalau lolos dengan peringkat 3 lawan yang akan dihadapi agak berat. Ada Argentina di sana, ada Ukraina, ada Maroko. Tapi kita tidak boleh berspekulasi misalnya untuk melepas ini kemudian melawan playoff melawan Afrika Selatan, melawan Guinea, wakil dari Afrika Selatan pada 9 Mei, ini akan sangat berpengaruh. Jadi ada kesempatan, tuntaskan. Pokoknya ST, semua tetap yakin Indonesia bisa meraih peringkat ketiga karena ini akan menjadi prestasi terbaik kita. Berapapun skornya ya? Berapapun, tapi ya nggak perlu banyak-banyak lah, 1-0 gitu kan, atau skor-skor tipis. Tapi kalaupun kemudian adu penalti, saya yakin Indonesia menang. Kalau adu penalti. Bang Akmal dan juga Coach Haji, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Kita dukung penuh Garuda Muda besok malam langsung dari Doha, Qatar. Terima kasih Bapak sudah tampil di Kabar Petang.